Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fi hadhil fursah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi kami, yaitu studi analisis komparatif ya, yang bertemakan atau yang berjudul profil dan kualifikasi penerjemahan. Adapun dalam kelompok kami terdiri dari saya pribadi Noval Faras Febriansyah, ada teman saya Lutfan, dan teman saya satu lagi Soleh. Oke, haya naktua ila bahsuna al-yaum, yani pertama-tama berikut ini adalah bab-bab subbab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada introduction atau pendahuluan. Yang kedua ada teori-teori, yaitu kumpulan teori dari para ahli. Kita mengambil dari buku yang berbasis PDF karangan dari Becker tahun 2001, Razmju dari tahun 2004, dan Williams tahun 2013. Dan yang selanjutnya ada analisis komparatif, yaitu perbandingan antar teori, dan yang terakhir adalah sintesis. Baik, untuk pendahuluan, sebagaimana yang kita ketahui, translator atau penerjemah umumnya mengacu pada penerjemahan tertulis. Adapun profesi ini bertanggung jawab untuk menerjemahkan berbagai jenis karya sastra, di antaranya itu dokumen bisnis, bahan ilmiah, dan film dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Misalnya, menerjemahkan percakapan film bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, itu adalah salah satu cabang dari profesi penerjemah, yaitu. Bidang pekerjaan ini tidak hanya harus ditunjang dengan pengetahuan bahasa asing saja, tetapi juga harus memiliki kemampuan menerjemahkan suatu pesan atau dokumen dengan benar ke dalam bahasa sasaran. Oleh karena itu, penerjemah tidak hanya mengubah teks, akan tetapi juga menyampaikan informasi dengan menggunakan pilihan kata yang paling tepat. Adapun dalam bukunya yang berjudul To Be a Good Translator, Ramshaw mengungkapkan bahwasanya peran bahasa di negara-negara berkembang diwujudkan melalui penerjemahan, dan karena penerjemahan bahasa secara kritis berkaitan dengan proses produksi dan interpretasi teks dan desain sosial dari proses kognitif ini dapat dilihat sebagai pendekatan alternatif untuk studi tentang kebahasaan. Dan juga seperti disebutkan sebelumnya, yaitu seluruh dunia sedang mengalami perubahan kompleks dari berbagai bidang, seperti teknologi dan pendidikan. Perubahan ini tentu memiliki pengaruh penting pada sistem pendidikan tinggi, termasuk program pelatihan bagi para penerjemah. Menurut Sahfali di dalam buku Razmju tahun 2004 halaman 3, yaitu mengungkapkan bahwa pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis saja tidak cukup untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan di lapangan. Ada kebutuhan dan kemampuan untuk beradaptasi. Oleh karena itu, perlu untuk fokus pada pembaruan diri peserta didik dan untuk mengembangkan keterampilan mental, komunikatif, dan perencanaan yang relevan. Nah, pelatihan penerjemah merupakan tugas penting yang harus diberikan prioritasnya yang tinggi. Layanan yang diberikan penerjemah untuk meningkatkan budaya dan memelihara bahasa telah signifikan sepanjang sejarah. Penerjemah adalah agen untuk mentransfer pesan dari satu bahasa ke bahasa lain sambil melestarikan ide-ide dan nilai-nilai budaya dan wacana yang mendasarinya. Dan juga tugas penerjemah adalah menciptakan kondisi di mana penulis bahasa sumber dan pembaca bahasa target dapat berinteraksi satu sama lain. Penerjemah menggunakan makna inti yang ada dalam teks sumber menciptakan keseluruhan baru, yaitu teks sasaran. Bagaimana yang dikatakan Razmju tahun 2004 halaman 4, finally it is important to know that it takes much more than a dictionary to be a good translator, and translator are not made overnight. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya tidak hanya memerlukan kamu saja untuk menjadi penerjemah yang baik, karena penerjemah tidak terbentuk oleh satu malam saja. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang teori-teori. Yang pertama,
teori menurut Williams yang akan disampaikan oleh teman saya Lutfan. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih. Profil dan kualifikasi penerjemahan menurut Williams tahun 2013. Yang pertama, dalam bukunya yang berjudul Theories of Translation, Williams membagi beberapa jenis atau bagian profil penerjemahan. Yang pertama adalah penerjemahan sebagai networker. Seorang teoretikus yang bernama Hong mengidentifikasi dominasinya yaitu kerja kolaborasi atau kelompok dalam terjemahan teks budaya sepanjang sejarah terjemahan Cina. Kemudian juga ahli pakar yaitu Jones telah menggambar di teori jaringan aktor, teori aktivitas, dan teori game sosial government untuk mendemonstrasikan jaringan penyair, penerbit, editor, desain grafis, pengulas, dan akademisi di mana penerjemahan membuat puisi Bosnia beroperasi. Next. Kemudian juga Jones mengklaim bahwa lembaga tidak begitu banyak tertarik pada individu seperti jaringan secara keseluruhan, dan tidak hanya berlaku untuk terjemahan sastra, tetapi untuk hampir semua konteks lain di mana terjemahan terjadi. Penerjemahan telah terlibat dalam berbagai jaringan yang berbeda selama berabad-abad dan telah memainkan peran yang berbeda di dalamnya. Next. Yang kedua adalah menteorikan peran. Pada bidang studi penerjemahan, penerjemah telah menjadi pusat pertimbangan teoritis untuk beberapa waktu. Kemudian penerjemah juga hadir pada pertemuan multibahasa yang membutuhkan keterampilan mereka. Kehadiran mereka menjadi fisik pada sebuah konferensi. Kemudian juga penerjemah bisa bekerja di ruang sidang atau rumah sakit dan memfasilitasi negosiasi bisnis. Dalam hal ini bisa menjadi kehadiran yang dimediasi oleh teknologi melalui tautan video atau telepon. Kemudian penerjemah dapat menafsirkan menarik perhatian pada peran dan keterampilan penerjemah. Dan ini berjalan beberapa cara untuk menjelaskan minat teoritis dalam apa yang telah dilakukan penerjemah dan bagaimana mereka melakukannya. Next. Yang ketiga ada teori dalam visibilitas. Dalam hal ini, profesi penerjemah itu mengidentifikasi salah satunya akademisi Lawrence itu mencoba menerjemahkan sastra Amerika, mengidentifikasikan dua jenis aktivitas penerjemah sastra, yaitu Anglo-Amerika yang bekerja dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu membuat keputusan yang sebagian besar penerjemah dapat menghasilkan teks dalam bahasa Inggris yang fasih. Strategi ini menghasilkan domestikasi teks asing sehingga terjemahannya berbunyi seperti karya bahasa Inggris asli. Strategi ini juga membuat efek menggeser kelainan teks sumber dan pada saat yang sama membuat penerjemah tidak terlihat. Selanjutnya. Kemudian adalah penerjemah, tanggung jawab etika penerjemah. Pengambilan keputusan tentu sangat penting bagi aktivitas terjemahan dan tidak terjadi dalam persoalan etis. Keputusan penerjemah tetap tidak terlihat dan dapat dilihat sebagai keputusan untuk menolak bertanggung jawab atas pekerjaan mereka, menurut Len Mercier tahun 1997, serta penerimaan pandangan terjemahan utama tertentu dalam budaya mereka. Pertanyaan etika telah lama diperdebatkan dalam menafsirkan komunitas, yang dimana
sering berpadu peran penerjemah sebagai pengalih kode yang tidak memihak atau advokat untuk klien. Perhatian terhadap etika pada bidang studi telah menjadi fenomena yang relatif baru. Selanjutnya juga ada penerjemah sebagai pengambil resiko, yaitu seorang penerjemah merupakan profesi yang sangat cukup pada tingkat atas, yaitu proses pengambilan keputusan tentunya selalu ada resiko. Menurut standar ISO terbaru tahun 2009, mendefinisikan resiko sebagai efek ketidakpastian pada tujuan dan telah menerapkan wawasan dari manajemen risiko dalam konteks perusahaan untuk peran penerjemah sebagai pembuat keputusan. Kemudian juga penerjemah dihadapkan dengan pilihan yang sulit antara sejumlah alternatif, yang dimana dapat melibatkan risiko sifat pribadi atau profesional. Selanjutnya, profil dan kualifikasi penerjemah menurut Ramza akan dijelaskan oleh Naufal. Baik, lanjut bahasan selanjutnya yaitu teori menurut Ramzo yang kita ambil dari bukunya yang berbasis PDF yang berjudul To Be a Good Translator. Pertama-tama mari kita ulik sebentar terkait penulisnya yaitu Leila Ramzo. Beliau memiliki gelar sarjana penerjemahan bahasa Inggris dari Universitas Al-Ahmed Tabata'i di Teheran, Iran. Ia juga memiliki gelar master linguistik terapan atau cabang pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing dari Universitas Shiraz, Iran. Nah, pada saat yang sama, beliau juga bekerja sebagai dosen di Universitas Azad di Iran. Tadi merupakan profil dari Razumjo. Lanjut ke teorinya, Razumjo pada tahun 2004 halaman 2 menyatakan bahwa seorang translator yang baik adalah seseorang yang mengetahui bahasa sumber dan bahasa sasaran secara menyeluruh. Peserta didik diharuskan membaca berbagai jenis musik, baik dalam bahasa sumber maupun bahasa sasaran. Hal ini untuk melatih peserta didik untuk mengetahui terjemahan lebih dalam, yaitu dan termasuk sastra modern, prosa kontemporer, surat kabar, majalah, iklan-iklan, panduan, dan lain-lain. Hal ini penting untuk mengetahui semua gaya bahasa. Karena ini teknik benar-benar mentransmisikan aspek-aspek tertentu dari budaya suatu bahasa. Adapun beberapa bacaan khusus juga dianjurkan seperti membaca artikel dan majalah terbaru tentang aspek teoretis dan praktis penerjemahan. Selain meningkatkan keterampilan membaca umum bagi para peserta didik, artikel-artikel juga membekali mereka dengan pengetahuan yang secara tidak sadar mereka terapkan saat menerjemahkannya. Dan seorang penerjemah yang baik menurut Razumjo harus mengenal konteks budaya, adat, dan sosial penutur bahasa sumber dan bahasa sasaran. Dia juga harus mengetahui perbedaan register, gaya percakapan, dan strata sosial dari kedua bahasa tersebut. Adapun poin penting yang kami temukan di dalam bukunya, yaitu dalam buku Razumjo tahun 2004, adalah bahwa penerjemah yang sukses biasanya memilih satu jenis teks tertentu untuk diterjemahkan dan terus bekerja hanya di bidang itu. Sebagai contoh, penerjemah mungkin hanya menerjemahkan karya sastra, buku ilmiah, atau teks jurnalistik. Bahkan saat menerjemahkan karya sastra, beberapa penerjemah mungkin memilih hanya menerjemahkan puisi, cerita pendek, ataupun novel. Semakin banyak penerjemah menerjemahkan karya pengarang tertentu, maka sudah jelas semakin akrab dengan gaya penulisan dan cara berpikir dan semakin baik juga untuk menerjemahkannya. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu teori menurut Baker tahun 2001 yang akan disampaikan oleh Soleh. Kepadanya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan tentang profil dan kualifikasi menurut Baker tahun 2001. Mona Baker seorang penerjemah dan
pakar teori penerjemahan Inggris Clara Messier dalam salah satu bukunya mengatakan, every translation has points of strength and points of weakness, and every translation is open improvement. Setiap terjemahan mempunyai titik kelebihan atau kekuatan, serta titik kelemahan, dan setiap terjemahan terbuka bagi perbaikan, sebagaimana telah disebut di muka. Next. Kemudian dalam bukunya juga mengatakan, pertama, terjemahan harus memperlihatkan bahwa penerjemahnya mempunyai kemampuan yang tinggi dalam bahasa sumber. Kemudian terjemahan harus memperlihatkan bahwa penerjemahnya mempunyai kemampuan yang tinggi dalam bahasa sasaran. Ketiga, terjemahan harus memperlihatkan bahwa penerjemahnya mempunyai pengetahuan yang cukup tentang materi yang diterjemahkan. Kemudian, terjemahan harus memperlihatkan bahwa penerjemahnya mempunyai pengetahuan yang cukup tentang konteks sosio-kultural bahasa sumber, bahasa sasaran, dan materi yang diterjemahkan. Dan yang terakhir, terjemah harus memperlihatkan bahwa penerjemahnya menguasai metode dan teknik penerjemahan. Kemudian dalam bukunya juga mengatakan, menurut Larson, terjemahan yang baik adalah terjemahan yang menggunakan bentuk yang wajar dalam bahasa sasaran, menyampaikan sebanyak mungkin makna yang sama kepada penutur bahasa sasaran seperti yang dimengerti penutur bahasa sumber. Dan mempertahankan dinamika teks bahasa sumber, artinya menyajikan terjemahan sedemikian rupa sehingga dapat membangkitkan respon pembaca dan diharapkan sama seperti ketika teks sumber membangkitkan respon pembacanya. Nah, di sini bisa diambil kesimpulan dalam buku Mona Baker ini, teori adalah teori. Pemahaman yang baik merupakan hasil kombinasi antara pengalaman pengetahuan teoritis dan pengalaman empiris dalam kerja penerjemahan. Membaca teori penerjemahan memang akan menambah hazanah pengetahuan dan memperluas muatan repertoire pembacanya. Akan tetapi, karena menerjemahkan merupakan keterampilan, yakni sub keterampilan menulis, dengan banyak membaca teori penerjemahan tidak menjamin seseorang mahir dalam menerjemah. Tetapi mengamalkan teori penerjemahan akan semakin memperluas kemungkinan bagi pengamalnya memahami proses penerjemahan dengan lebih baik lagi. Dengan kata lain, salah satu cara yang terbaik adalah mencoba sejumlah teori untuk membuktikan mana yang paling bisa digunakan. Membaca teori sebagaimana pengetahuan teoretik bisa membantu membuahkan produk penerjemahan yang semakin baik pula. Karena secara pedagogis, praktek penerjemahan tidak pernah bisa digantikan dengan teori penerjemahan belaka yang terbatasi bingkai lembaran textbook. Dalam bingkai seperti itulah, semoga tulisan sederhana ini bisa memberikan kontribusinya pada para peminat penerjemahan. Kemudian analisis komparatifnya. Yang pertama, menurut William dalam bukunya yang berjudul Theories of Translation tahun 2013 memberikan pendapatnya mengenai peran atau profil penerjemah. Di antara peran atau profil penerjemahan adalah penerjemah sebagai networker, mentorikan peran, teori dalam visibilitas, penerjemah sebagai pengambil risiko, dan tanggung jawab etika penerjemah. Dengan peran di atas menjelaskan bahwa sebagai seorang penerjemah harus memiliki pengetahuan dan mental yang kuat karena mempunyai risiko yang cukup tinggi. Sama dengan pendapat yang disampaikan Baker tahun 2001 bahwa penerjemah harus mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menerjemahkan bahasa sumber. Kedua, dan harus menguasai pengetahuan yang luas. Begitu juga menurut Ramsau 2014 memberikan pendapat bahwa seorang translator yang baik adalah seseorang yang mengetahui bahasa sumber dan bahasa sasaran secara menyeluruh. Dan seorang penerjemah yang baik harus mengenal konteks budaya, adat, dan sosial penutur bahasa, sumber, dan bahasa sasaran. Seorang penerjemah yang sukses biasanya memilih salah satu jenis teks tertentu untuk diterjemahkan dan terus bekerja hanya di bidang itu saja. Misalnya penerjemah mungkin hanya menerjemahkan karya sastra, buku ilmiah, atau teks jurnalistik.
Bahkan saat menerjemahkan karya sastra, beberapa penerjemah mungkin memilih hanya menerjemahkan puisi, cerita pendek, atau novel. Semakin akrab penerjemah dengan cara berpikirnya, maka semakin bagus terjemahannya. Next. Kemudian sintesis akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, yang terakhir pembahasan kita yaitu sintesis. Jika diambil dari seluruh teori yang telah dikomparasikan, kami mendeteksi adanya 3 sudut pandang di dalam memahami profil dan kualifikasi penerjemahan. Yang pertama, bahwa seorang translator yang baik adalah seseorang yang mengetahui bahasa sumber dan bahasa sasaran secara menyeluruh. Seorang penerjemah yang baik harus mengenal konteks budaya, adat, dan sosial penutur bahasa sumber dan bahasa sasaran. Dia juga harus mengetahui perbedaan register, gaya percakapan, dan strata sosial dari kedua bahasa tersebut. Dan yang kedua, terdapat berbagai macam peran yang diambil alih oleh penerjemah. Di antara lain, yang pertama adalah sebagai networker, dan yang kedua menteorikan peran, ketiga teori dalam visibilitas, yang keempat penerjemah sebagai pengambil risiko, dan yang terakhir bertanggung jawab dalam etika penerjemah. Dan yang terakhir, sintesis yang kami dapati, yaitu pertama, terjemahan harus memperlihatkan bahwa penerjemahan mempunyai kemampuan yang tinggi dalam bahasa sumber. Selanjutnya, terjemahan harus memperlihatkan bahwa penerjemahnya mempunyai kemampuan yang tinggi dalam bahasa sasaran. Selanjutnya, setelah itu, terjemahan harus memperlihatkan bahwa penerjemahnya mempunyai pengetahuan yang cukup tentang materi yang diterjemahkannya. Selanjutnya, terjemahan harus memperlihatkan bahwa penerjemah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang konteks sosiokultural bahasa sumber, bahasa sasaran, dan materi yang diterjemahkannya. Dan step terakhir, terjemahan harus memperlihatkan bahwa penerjemahnya menguasai metode dan teknik penerjemahan. Berikut ini pemetaan tugas dan daftar pustaka yang kami sampaikan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala at-taufiq wa sadat, kama nas'aluhu ayyaja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.